Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian hari ini sehat semua. Sebelum ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan siapa yang mau memimpin doa? Baiklah, silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu akan mengabsen pada hari ini. Yang masuk siapa saja, yang tidak masuk, yang masuk acungkan tangan, bilang hadir. Baik, yang pertama Abdul Mukhlis, Hadir. Alvin Pratama, Hadir. Laila Nur Hafifah, Hadir. Lulu Musdalifah, Muhammad Abijar, Hadir. Muhammad Akil, Hadir. Muhammad Iksan, Muhammad Rafi, Muhammad Syafiq, Niki Nur Hafifah, Wisnu Aji, Tasya Isdi Bunga Ramadhani, Zahra Putri Diana. Oke, alhamdulillah hari ini pada hadir semua. Sebelum ke materi selanjutnya, Ibu akan memutar video. Kalian silahkan untuk berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, dan lagu daerah, lagu Halo Halo Bandung. Silahkan semuanya untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
yaitu lagu Indonesia Raya dan lagu Halo Halo Bandung. Silahkan dipersilakan duduk. Sebelum ke materi inti, ada ice breaking dulu. Siap? Ibu, kata-katanya jangan lupakan orang yang ketiga. Yang pertama buku, yang kedua menghapus, yang ketiga salah. Yang pertama buku, yang kedua menghapus, yang ketiga salah. Jangan lupakan orang yang ketiga. Yang pertama buku, yang kedua penghapus, yang ketiga yang pertama buku, yang kedua penghapus, yang ketiga cluenya jangan lupakan orang yang ketiga. Contohnya ya, yang pertama penghapus, yang kedua buku, yang ketiga pensil. Contoh satu lagi, jangan lupakan orang yang ketiga. Cluenya yang ketiga. Yang pertama sepatu, yang kedua kaos kaki, yang ketiga apa? Yang bisa menjawab acungkan tangan. Cluenya jangan lupakan orang yang ketiga. Yang pertama sepatu, yang kedua kaos kaki, yang ketiga apa? Ayo. Cluenya jangan lupakan orang yang ketiga. Contoh yang tadi Ibu sebutin. Yang pertama buku, yang kedua penghapus, yang ketiga pensil. Contoh, bisa menyimak tidak? Jangan lupakan orang yang ketiga. Cluenya yang ketiga. Jangan lupakan orang yang ketiga. Yang pertama sepatu, yang kedua kaos kaki, yang ketiga apa? Acungkan tangan. Sepatu. Salah. Artinya jangan lupakan orang yang ketiga. Salah. Yang pertama sepatu, yang kedua kaos kaki, yang ketiganya apa? Ayo, apa lagi? Alas kaki. Salah. Oh nih Ibu, tadi yang pertama buku, yang kedua penghapus, yang ketiga pensil. Siapa Sabik? Alas sepatu. Salah. Cluenya jangan lupakan orang yang ketiga. Yang pertama sepatu, yang kedua kaos kaki, yang ketiga apa? Alis sepatu. Salah. Salah. Cluenya ada. Jangan lupakan orang yang ketiga. Ibu menyebut ini. Yang pertama ya. Yang pertama buku, yang kedua penghapus, yang ketiga pensil. Cluenya orang yang ketiga. Ya.
Yang pertama sepatu, yang kedua kaos kaki, yang ketiga salah. Cluenya kata kuncinya yang ketiga. Yang pertama pensil. Yang pertama tadi ibu buku, yang kedua penghapus, yang ketiga pensil. Nah, kaos yang pertama sepatu, yang kedua kaos kaki, yang ketiganya apa? Jangan lupakan orang yang ketiga. Tasya apa Tasya? Dulu. Ayolah, tulis. Apa tadi? Yang ketiga rak satu. Betul. Jangan lupakan orang yang Tiga. satu lagi. Yang pertama jendela, yang kedua pintu, yang ketiga Horden. salah. Yang ketiga horden. Nah, jangan lupakan orang yang Oke. Yang pertama mic, yang kedua salon, yang ketiga Akhir-akhir. Yang ketiga kabel. Oke, benar. Selanjutnya yang ke satu baju, yang kedua celana, yang ketiga yang pertama baju, yang kedua celana, yang ketiga cewek, ayo cewek. Yang ketiga. Ayo. Yang ketiga. Oke, betul semua, tepuk tangan. Kan dulunya jangan lupakan orang yang tadi kamu menjawabnya ibu pertama penghapus, ibu yang pertama buku, yang kedua penghapus, yang ketiga apa? Jawabnya cuma pensil bu. Kan kata kunci cluenya yang ketiga, jadi orang ketiga harus di bawah. Yang pertama buku, yang kedua penghapus, yang ketiga pensil. Jadi harus di bawah yang ketiga. Oke, ngerti? Nah, satu lagi ice breakingnya dari ibu. Berdiri semua. Oke. Gerakan ibu. Dung dung dung. Dong dong dong. Ding ding ding. Aha aha. Dung dung dung. Dung dung dung. Ding ding ding. Dong dong dong. Aha aha. Siap. 1, 2, 3. Dung dung dung. Ya, kurang keras. Yang kompak. 1, 2, 3. Dung dung dung. Dong ding ding. Dong dong dong. Aha aha. Satu lagi. 1, 2, 3. Dong dong dong. Benar. Satu kali lagi terakhir. Yang kompak. 1, 2, 3. Oke, ayolah sini. Peragain. Biar teman-temannya semua kompak. Yuk. Are you ready? Oke. Siap? 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kayla dan teman-temannya. Silakan duduk kembali. Sebelum ke materi, Ibu akan memberi motivasi kepada kalian bahwa di dunia pendidikan itu bisa berprestasi tidak hanya dalam akademik, non akademik pun bisa. Semoga Ibu harap
dari anak didik ibu bisa berprestasi di jenjang nasional dan internasional, baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional sehingga internasional, agar bisa membanggakan kedua orang tua kalian dan kalian juga berbangga diri, tapi jangan terlalu berlebihan. Ingat, di atas langit masih ada langit. Nah, sebelum ke materi inti, sedikit cerita tentang ibu, yang dimana kalian sudah tahu background ibu adalah seorang guru olahraga yang dilahirkan dari seorang guru. Kemudian ibu mengajar di bidang olahraga dari SD, SMP, SMA. Ibu meraih juara dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa sampai ke jenjang S2. Semoga dari peserta didik anak-anak ibu bisa melanjutkan karir seperti ibu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke materi, mari kita ibu akan mengulas materi minggu kemarin tentang pencaksilat, sejarah pencaksilat di Indonesia. Sejarah pencaksilat di Indonesia yaitu pencaksilat seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Kita bangga mempunyai bela diri yang dilahirkan di Indonesia negeri ini. Memiliki sejarah yang panjang dan kaya, berakar dari budaya dan tradisi kita sebagai masyarakat Nusantara di Indonesia. Kemudian pencaksilat telah menjadi bagian integral atau bagian dalam budaya Indonesia selama berabad-abad tahun. Nah, definisi pencaksilat yang pertama itu seni gerak. Pencaksilat adalah seni, sebuah seni bela diri. Bela diri ini yang memadukan gerakan tubuh, kekuatan, dan strategi pertahanan diri agar membentuk sebuah gerakan pencaksilat. Kemudian filosofi uniknya, setiap aliran pencaksilat memiliki filosofi dan prinsip yang khas, menjadikan lebih dari sekedar teknik pertarungan. Kemudian warisan budayanya, kita bangga mempunyai bela diri pencaksilat yang berasal dari Indonesia. Pencaksilat ini adalah warisan budaya yang merefleksikan keberagaman dan kebudayaan Nusantara di Indonesia ini. Kemudian selanjutnya asal usul pencaksilat. Yang pertama masa prasejarah. Pencaksilat diduga telah ada sejak masa prasejarah, dibawa oleh nenek moyang kita sebagai bentuk pertahanan diri masyarakat Indonesia pada zaman dulu. Kemudian yang kedua, kerajaan kuno. Pencaksilat berkembang di berbagai kerajaan yang ada di Indonesia, disebar luas di Nusantara Indonesia, menjadi bagian dari latihan bela diri prajurit nenek moyang kita. Kemudian pengaruh budaya. Berbagai pengaruh budaya asing seperti Cina, India, Arab Saudi turut memperkaya tradisi pencaksilat. Dari 3 poin ini, yaitu asal usul pencaksilat di dalam negeri kita Indonesia Raya. Selanjutnya, perkembangan pencaksilat di Nusantara Indonesia. Persebaran di Nusantara itu pencaksilat tumbuh dan berkembang di berbagai daerah di Nusantara, memiliki ciri khas sesuai dengan budayanya lokal. Aliran dan gayanya, terdapat banyak aliran dan gaya pencaksilat yang berkembang di Indonesia seperti Cimande, Minangkabau, dan Betawi. Kemudian adaptasi budayanya. Pencaksilat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, namun tetap menjaga identitas dan filosofi tradisionalnya. Walaupun pencaksilat semakin modern, tapi tidak meninggalkan gaya ciri khas budaya kita, tetap diterapkan di dalam gerakan pencaksilat. Pencaksilat sebagai warisan budaya. Yang pertama, ada identitas budaya. Yang kedua, nilai-nilai tradisionalnya. Yang ketiga, upaya pelestarian. Yang keempat, yaitu pengakuan dunia. Yang pertama, identitas budaya. Pencaksilat ini dimana menjadi bagian dari identitas budaya kita sebagai
mencerminkan Indonesia, keberagaman dan kekayaan akan budaya yang ada di Nusantara Indonesia. Yang kedua itu nilai-nilai tradisionalnya, filosofi dan nilai-nilai luhur. Pencaksilat seperti keseimbangan, keharmonisan dan pengendalian diri terus diwariskan. Yang ketiga, upaya pelestarian. Kita sebagai generasi muda harus mengupayakan pelestarian budaya pencaksilat jangan sampai punah. Kita harus mengenal dan mengupas tuntas tentang nilai-nilai pencaksilat baik maupun seni dalam nomor. Nah, berbagai upaya dilakukan untuk melestarikan dan memperkenalkan pencaksilat sebagai warisan budaya di Nusantara ini. Pengakuan dunia, pencaksilat diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia patut berbangga karena pencaksilat sudah diakui dunia. Tepuk tangan dong. Aliran-aliran dalam pencaksilat. Yang pertama, aliran senjata, memfokuskan pada penggunaan senjata tradisional seperti pedang, pisau, dan tongkat. Yang kedua, aliran tangan kosong, menekankan pada teknik pertahanan dan serangan menggunakan anggota tubuh. Yang ketiga, aliran binatang, meniru gerakan dan teknik serangan dari berbagai hewan di alam. Aliran spiritual, menyatukan aspek fisik, mental, dan spiritual dalam praktek pencaksilat ini. Yang ketujuh, yaitu peranan pencaksilat dalam kemerdekaan. Ada 3 poin. Yang pertama, perjuangan kemerdekaan. Pencaksilat digunakan sebagai alat pertahanan oleh perang pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia oleh nenek moyang kita. Yang kedua, semangat kebangsaan. Pencaksilat menjadi simbol patriotisme dan persatuan dalam memperjuangkan Indonesia ini kemerdekaannya. Yang ketiga yaitu warisan perjuangan. Pencaksilat terus-menerus bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan identitas bangsa Indonesia di kancah dunia. Dari itu, pencaksilat diakui oleh UNESCO. Kita harus berbangga diri bahwa budaya kita diakui oleh dunia. Pencaksilat sebagai seni bela diri tradisional. Teknik uniknya, pencaksilat memiliki teknik dan gerakan yang khas, merefleksi filosofi dan budaya Nusantara. Filosofi holistik, pencaksilat tidak hanya melatih kemampuan fisik, tetapi juga pengembangan mental dan spiritual. Yang ketiga, pertunjukan seni. Pencaksilat juga dipraktikkan sebagai seni pertunjukan yang memukai penonton, kemudian penontonnya. Selanjutnya, usaha pelestarian dan pengembangan pencaksilat. Ada 3 poin. Lembaga pencaksilat, berbagai lembaga dan organisasi pencaksilat berusaha melestarikan budaya dan mengembangkan seni bela diri ini. Yang kedua, pelatihan dan kompetisi. Diadakannya pelatihan rutin dan kompetisi pencaksilat di berbagai tingkatan, dari tingkatan SD, SMP, SMA hingga jenjang perkuliahan. Yang ketiga, pendidikan dan publikasi. Upaya memasukkan pencaksilat ke dalam kurikulum pendidikan kita dan pendidikan dan mempublikasikan secara luas agar peserta didik kita mampu melestarikan budaya pencaksilat ini di Indonesia. Nah, pencaksilat di era globalisasi, di era modern ini. Yang pertama yaitu adaptasi budaya. Pencaksilat terus beradaptasi dengan tuntutan zaman,
namun tetap menjaga identitas tradisionalnya. Kemudian yang kedua, popularitas global. Pencaksilat semakin dikenal dan diapresiasi di kancah internasional sebagai seni bela diri tradisional. Tantangan dan modernisasi, modern itu zaman sekarang ya. Berbagai upaya dilakukan untuk menyeimbangkan pelestarian tradisi dengan tuntutan perkembangan zaman pada tahun ini. Masa depan yang cerah, pencaksilat terus bertahan dan berkembang menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia yang kuat dan ciri khas dari bangsa Indonesia, yaitu bela diri pencaksilat. Baik, dari Ibu sekian dan terima kasih dalam materi ini. Kemudian kalian menyimak video tentang aktivitas gerak pukulan pencaksilat. Silahkan kalian amati.
video selanjutnya kalian mengamati lagi. Ada 4 video yang harus kalian amati. Anak-anakku, ibu membagi kelompok 3 kelompok. Yang pertama kelompok kucing, yaitu Tasya, Lulu, Niki. Yang kedua kelompok harimau, yaitu Kaila, Alvin, Rapi. Yang ketiga yaitu kelompok kuda, Syafiq, Wisnu, Putri. Yang keempat yaitu kelompok jaguar, Abizar, Mukhlis, Iksan, sama Akil. Baik, ibu akan memberikan lembar LKPD. Kalian amati dari penayangan video yang ada di monitor oleh ibu. Kemudian kalian diskusikan terkait dengan pertanyaan yang ada di lembar kerja ini bersama kelompok kalian. Silahkan kalian bergabung terlebih dahulu. Tulis nama kelompoknya. Sebelum mengisi, ibu akan cara mengisinya seperti apa. Ibu akan memaparkan terlebih dahulu. Nah, namanya ini LKPD PJOK, di mana kalian harus berdiskusi kelompok. Nama kelompoknya apa yang ibu sebutin tadi, kemudian ketuanya siapa, anggota pertama siapa, anggota kedua siapa, anggota ketiga siapa, dan anggota 4 siapa, kemudian seterusnya. Nah, cara langkah kerja yang harus dikerjakan di lembar jawaban kamu, anak-anak, yang pertama yaitu kalian harus amati video yang ada di monitor di depan ini. Kemudian diskusikan dengan teman di kelompok masing-masing. Yang ketiga, amati gerakan saja yang diperagakan di monitor. Nah, dan tulis di kertas yang telah disediakan oleh ibu dan dibagikan ke kalian. Kemudian yang keempat, cari referensi yang berhubungan dengan gerakan tersebut. Minggu sebelumnya ibu sudah mengasihkan materi tentang pembelajaran pencaksilat. Kalian ulas kembali. Nah, gerakan 1, gerakan kaki sebagai dasar tumpuan disebut titik-titik apa? Yang kedua, gerakan tangan untuk menyerang titik-titik apa? Harus diisi. Yang ketiga, gerakan pada langkah titik-titik. Arti dari gerakan adalah titik-titik. Arti dari pergerakan, pola langkah pergerakan adalah titik-titik. Oke, ya. Ke-1, gerakan apa yang diperagakan di monitor ini? Kemudian, misalkan gerakan sikap. Gerakan sikap adalah apa? Gerakan tolakan adalah apa? Gerakan pola langkah adalah apa? Amati dengan baik-baik dan diskusikan bersama kelompok masing-masing. Oke. Pola langkah pencaksilat. Langkah lurus. Langkah serong. Langkah segitiga.
silat. Langkah S. Papa kangen banget sama kalian. Ada pukulan, ada bola langkah, tadi sikap awal. Nah, ada apa saja di dalam gerakan ini? Tendangan lurus tuh. Ada tendangan melingkar, tendangan T yang jaraknya ditendang ke atas. Tendangan samping, ya gerakannya kakinya ke samping. Silakan untuk mengisinya. Oh, silakan isi lembar kerja LKPD-nya. Disalin kembali. Ya, disalin kembali.
Ya, isiannya doang. Medis Goodscare dengan kekuatan serempak. Silakan isi dulu apa yang diamati kalian tadi. Pola langkah ada berapa? Gerakannya ada berapa? Kuda-kuda apa saja? So, video yang diamati kalian, mengamati 4 video yang ditayangkan tadi Ibu di monitor. Silakan berdiskusi dengan teman kalian terkait yang kalian amati di depan monitor yang Ibu tayangkan video tadi. Ya. Iya, langsung jawabannya. Gerakan apa? Nah, gerakan apa yang kamu amati, kemudian apa penjelasannya dan gerakan yang tadi, gerakan kaki sebagai dasar disebut apa? Gerakan kaki titik-titik. Kalau bertanya, acungkan tangan, Ibu langsung menghampiri kalian ya. Kalau tidak mengerti, coba Ibu mau tes sambil berdiskusi dengan kelompok kalian. Ada yang kamu ketahui? Ada berapa pola langkah? Acungkan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muklis dari kelompok jagoan. Saya akan membacakan pola langkah yang ada 7. Yang pertama langkah lurus, yang kedua langkah serong, yang ketiga langkah segitiga, yang keempat langkah segi 4, yang kelima langkah U, yang keenam langkah X, yang ketujuh langkah S. Oke, terima kasih buat Abdul Muklis atas gerakan pola langkah tersebut. Satu kali lagi, sebutkan gerakan kuda-kuda dalam pencaksilat yang menurut kalian ketahui. Ada yang bisa? Siap, Alvin, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratama dari kelompok Harimau. Ya. Silakan. Saya akan menjawab Saya akan menjawab pertanyaan tentang kuda-kuda. tentang kuda-kuda. Yang pertama apa? Yang pertama kuda-kuda tengah, yang kedua kuda-kuda depan, yang ketiga kuda-kuda samping, yang keempat kuda-kuda belakang, yang kelima kuda-kuda depan belakang, yang keenam kuda-kuda
Alvin, berarti kuda-kuda semuanya ada berapa Alvin? Ada berapa? Ada 6. Oke, berarti kuda-kuda ada 6. Terima kasih Alvin, tepuk tangannya. Oke, silahkan kalian amati yang tadi video, kalian tulis jawabannya di kertas yang sudah ibu bagikan. Kalau sudah selesai, kumpulkan ke meja ibu, ketua kelompoknya, sambil berdiskusi. Sesudah diskusi ini selesai, dikumpulkan ibu, nanti kalian senam SKJ dulu terlebih dahulu. Setelah pemanasan senam SKJ, kemudian nanti kalian harus memperagakan gerakan pencaksilat. Nanti bareng ibu, dipandu ibu, dan kalian bisa melihat di monitor gerakan yang tadi kalian amati. Sambil kalian mengamati, ibu putarkan video lagi ya. Tujuh pola langkah pencak silat. Langkah lurus. Langkah serong. Langkah segitiga. Langkah segi empat. Langkah U. Langkah S atau silang. Langkah S. Kalian sudah berdiskusi tentang tadi video yang diamati kalian di monitor yang ibu tayangkan. Alhamdulillah semuanya sudah menjawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja kalian, lembar kerja
saja peserta didik. Kalian sudah berdiskusi tentang apa saja. Coba kelompok kuda. Nah, kalian sudah mengamati kelompok kucing sudah, kelompok jaguar sudah, kelompok harimau sudah. Nah, sebelum mengimplementasikan gerakan pencaksilat, ada baiknya kalian untuk pemanasan terlebih dahulu, yaitu pemanasan senam SKJ pelajar tahun 2022. Semuanya berdiri dan silakan untuk ke depan. Siapa yang ingin memandu? Ayo. Silakan berdepan. Yang cewek di depan, yang cewek di belakang boleh, yang cowok di depan. Maju ke depan, terus. Luruskan. Maju, terus. Maju. Dua-dua. Tapi akhir di sini 2. Maju. Nah, bisa. Nah, 2. Nah, sanaan. Tok di depan. Tok. Kaila di depan kan? Dah, sini. Gerak, rentangkan tangan. Silakan. Sini. Oke. Gerak. Maju 1 langkah, jalan. Hadap kanan, gerak. Rentangkan. Oke. Gerak. Oke. Hadap kanan, gerak. Oke. Rentangkan. Rentangkan tangannya. Sini rapi ke sini. Sapi, terus. Up. Oke. Gerak. Siap untuk memulai pemanasan ini? Lebih ke sana sedikit. Nah, up. Dah. Siap? Mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 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 satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Selanjutnya Halo. Yang pertama itu yang cewek mengamati gerakan yang cowok. Yang cewek duduk terlebih dahulu. Oke. Yang mau pipis silakan pipis dulu, nanti balik lagi. Bentar. The Bluetooth device is ready to pair. The Oke. Bluetooth device is connected successfully. Luruskan. Oke. Mulai. Bisa dimulai. Yang di depan maju 2 langkah, jalan. Yang di belakang maju 2 langkah, jalan. 2 orang, 2 orang. Iksan sama sapi. Nah, sana. Nah, Iksan sama sapi di belakang. 2 langkah. Nah, sini. Nah, terus. Oke. Siap? Sapi di belakang sama Alfi. Oke, mundur 2 langkah. Oke, siap? Siap? Oke. Tujuh pola langkah pencak silat. Langkah lurus. Langkah serong. tarik lagi, langkah lagi. Oke. Langkah segitiga. Langkah segitiga. Berarti ini diganti. Oke, lihat. Oke. So, lihat. Jangan ketawa. Langkah segi empat. Lihat, ke monitor. Langkah U. Ke depan. Ke belakang, tarik. Oke. Langkah X. Langkah X atau silang. Lihat, dulu sini. Langkah S.
Gerakan masih pembebasan. Masalahnya bukan di permukaan aja. Move on. Open shoulders. Masuk hingga lalu lapisan. Bebaskan pembebasan hingga 100%. Head and shoulders teruji secara dermatolog. Oke, Masih rontok, gimana? dari gerakan ini kalian pendinginan dulu anak laki-laki, ikuti gerakan ibu pendinginannya ya. Tangan-tangan dulu. Anak perempuan cermati ya. Gerak.
pendinginan setelah melakukan gerakan pola langkah teknik dasar pencaksilat. Mari pendinginan terlebih dahulu. Bungkukan punggung, kemudian kalian ayun tangan. Nah, terus diayun selama kalian enak. Ibu hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kakinya disilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, silahkan untuk tempatnya. Sekarang yang perempuan, yuk. Siap? Gerak. Siap? Oke. 1, 2, 3. 7 pola langkah pencaksilat. Langkah lurus. Langkah serong. Langkah segitiga. Langkah segi empat. Langkah U. Langkah X atau silang. Langkah S. Gerakan maju pembebasan. Masalahnya bukan di permukaan aja. Video. Oke, siap. 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 Siap di tengah. Oke.
Oke, terima kasih. Kalian sudah melakukan aktivitas gerak dasar pencaksilat. Kalian mendingan terlebih dahulu kembali untuk anak perempuan. Silakan. Siap? Hitung ya. Lompungan dulu ini. Siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat kalian masing-masing. Dari kalian yang tadi peragakan baik anak perempuan dan anak laki-laki, kenapa ibu dipresentasikan di dalam kelas? Karena cuaca yang dibuat tidak mendukung. Jadi solusinya ibu untuk di kelas biar kalian ngerti dan fokus, walaupun di kelas ada tadi yang bercanda, yang gerakannya salah-salah. Kalau bercanda berarti gerakannya bagus atau tidak? Tidak. Berarti kalian harus tidak? Oke. Nah, dari kesimpulan yang tadi kalian gerakan dan kalian diskusikan, gerak dalam pencaksilat adalah gerak peralihan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Berarti kalian tadi gerakannya walaupun satu gerakan berarti gerakannya berkali-kali. Misalkan pola langkah lurus, walaupun satu gerakan gerakannya berkali. 1, 2, mundur lagi 1, 2. Kemudian kuda-kuda, sikap kuda-kuda. Sikap kuda-kuda adalah posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerak bela serang. Jadi posisi kuda-kuda kalian harus seimbang, enak sebahu kalian, seenaknya. Kalau posisi kuda-kudanya tidak seimbang, kalian akan dipasangkan dengan lawan yang kuda-kudanya siap. Kalian nanti akan kalah karena lawan akan menyerang dengan siap. Kalian posisi kuda-kuda saja tidak siap. Pukulan dalam teknik dasar pencaksilat berarti melakukan serangan dengan menggunakan tangan kosong sebagai komponen utama. Tadi kalian sudah peragakan pukulan seperti apa, pukulan tepat, pukulan samping. Nah, kemudian pola langkah. Pola langkah dalam pencaksilat adalah gerakan kaki yang terpola secara taktis untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan. Tadi kalian sudah memperagakan 7 pola langkah. Pola langkah depan, X, S, U, lagi segitiga, segi 4, langkah serong. Oke. Tangkisan adalah teknik yang berfungsi untuk menahan atau menghalau serangan menggunakan tangan atau kaki. Kalau misalkan mau nangkis tapi kaki nggak melangkah, kena nggak lawan? Berarti tangkisan harus kaki dan tangan harus maju. Tangkisan adalah teknik yang berfungsi untuk menahan atau menghalau serangan lawan menggunakan tangan dan kaki. Ketika tangkisan kalian lemparkan ke lawan,
berarti kaki dan tangan kalian harus maju. Kalau diam di tempat, nggak akan maju. Yang ada lawan yang gerak kita. Oke? Nah, sebelum merefleksi materi yang kalian tadi Ibu jelaskan, kalian peragakan di dalam video monitor, Ibu akan tanya satu persatu apa kesulitan dalam gerakan pencaksilat. Perwakilan aja. Silakan. Boleh Wisnu, kesulitnya apa tadi? Sulit dalam melakukan gerakan pencaksilat. Tendangan yang di Wisnu sulit katanya. Yang siapa Abijar? Abijar apa yang disuliti dari tadi yang diperagakan Abijar di depan? Ayo. Apa yang kamu Menurut Abijar, apa yang sulit dalam yang diperagakan tadi Abijar? apa yang sulit? Tendangan O. Oke, tendangan O. Siapa lagi yang mau menjawab? Siapa lagi? Acungkan tangan. Mukhlis mau menjawab? Silakan. Apa kesulitannya? Pola langkah apa? Oke. Dari beberapa teman kalian tadi udah kalian perhatikan, titik temunya merefleksi materi yang sudah kalian pahami dan gerakan yang sudah kalian ikuti. Ada beberapa yang dari Wisnu tendangan T, yang dari Mukhlis langkah U, yang dari Abijar apa tadi? Tendangan U, langkah U. Nah, kalian baru beberapa kali mempelajari tentang gerakan pencaksilat. Dari permasalahan kesulitan yang kalian tadi ungkapi, sebenarnya kalau misalkan kalian dilatih terus-menerus, gerakan yang kalian peragakan akan mudah. Nanti materi selanjutnya di minggu yang akan datang, Ibu akan menguji kembali gerakan pencaksilat, bagaimana dan seperti apa yang baik setelah kalian peragakan tadi. Cukup lumayan bagus, kalian sudah pertemuan Ibu ajarkan tentang gerakan pencaksilat dari pola langkah, kuda-kuda, tendangan, tangkisan, pukulan. Oke. Sebelum merefleksi ini, sudah merefleksi yang tadi ada di kesulitan, Ibu akan membagikan kertas jawaban terkait dengan pengetahuan kalian seperti apa terhadap pencaksilat. Ibu akan bagikan satu persatu. Satu lagi. Tulis nama kelas, kemudian nanti kalian isi. Nanti kalau sudah dikumpulkan,
ke Ibu. Sok, silakan. Ya, diisi. Soal tes tulisan pilihan ganda, ada 5 soal. Silakan. Yang pertama apa? Baca dengan teliti. Gambar di samping adalah gambar kuda-kuda. Dalam pencak silat yang mempunyai ciri lutut kaki depan ditekuk, tengah ujung jari kaki mengarah ke depan, kaki belakang sejajar dengan kaki depan, dengan ujung jari menengah 45 derajat keluar. Dalam kuda-kuda apa yang gambar di samping tersebut? A. Kuda-kuda lurus depan. B. Kuda-kuda samping. C. Kuda-kuda simpul. D. Kuda-kuda pancer. Silahkan jawab dari soal 1 sampai soal ke-5. Ibu kasih waktu berapa menit? 5 menit ya. Silakan untuk mengerjakan 5 soal. Udah? Udah? Silakan yang udah boleh dikumpulkan. Oke, alhamdulillah kalian sudah berakhir pembelajaran ini. Kalian boleh beres-beres terlebih dahulu sebelum berdoa. Baik.
Sebelum berdoa, Ibu akan menyampaikan materi. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan dengan lancar. Kalian sudah mempraktekkan satu persatu gerakan pencaksilat. Kemudian kalian sudah mengisi lembar jawaban tes soal. Kalian sudah berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Alhamdulillah kalian sudah mengerti tentang sejarah, pengertian, pola gerak dasar pencaksilat. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh siapa? Silakan Vela untuk berdoa bersama agar kita diberi keselamatan saat di perjalanan pulang. Berdoa, dipersilakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. The Bluetooth device is ready to pair.